Seperti yang telah dikemukakan bahwa izin berdasarkan ketentuan hukum positif kita dapat dimasukkan ke dalam ketetapan atau keputusan tata usaha negara. Menurut pasal 53 ayat 2 Undang-Undang tentang PT-UN, alasan yang dapat digunakan untuk dasar pengajuan gugatan di PT-UN adalah yang pertama, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana diketahui, pada peradilan tata usaha negara, penyelesaian sengketa itu berkaitan dengan persoalan keabsahan sebuah keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, dasar pengajuan gugatan itu sekaligus merupakan dasar pengujian mengenai keabsahan dari sebuah keputusan tata usaha negara yang meliputi dua hal, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku ini dimaksudkan bahwa keputusan tata usaha negara atau keputusan pemerintah dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dapat menyangkut isinya atau substansi yang dimuat di dalamnya, dapat menyangkut prosedur dan bentuk keputusan itu. Dapat pula menyangkut kewenangan organ yang mengeluarkan ketetapan itu. Menyangkut isi atau muatan dari ketetapan itu. Misalnya, sebuah IMB menurut peraturan daerah yang berlaku di sebuah kabupaten harus memuat nomor permohonan izin mendirikan bangunan gedung, nama pemohon atau pemilik bangunan gedung, alamat kegiatan yang diizinkan, fungsi bangunan gedung, jenis bangunan gedung, nama bangunan gedung, luas bangunan gedung, hak atas tanah, luas tanah, atas nama atau pemilik tanah, tempat bangunan didirikan, konstruksi bangunan, jangka waktu pembangunan, dan sebagainya yang diizinkan. Nah, semua ketetapan yang ditentukan dalam perda tersebut mesti dipenuhi. Apabila ternyata IMB yang dibuat oleh pemerintah kabupaten tersebut tidak memuat hal-hal sebagaimana ditentukan dalam peraturan daerah, maka dapat dikatakan ketetapan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni menyangkut isi atau substansinya. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan ini juga dapat mengenai prosedur. Misalnya, dalam peraturan daerah sebuah kabupaten ditentukan bahwa permohonan izin gangguan harus dilengkapi tanda tangan persetujuan dari tetangga di sebelah utara, selatan, timur, dan barat tempat kegiatan dilakukan, serta pengesahan ketua RT, RW, dan lurah setempat. Persyaratan yang bersifat prosedural formal ini memang mesti diperhatikan. Mengenai syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya menyangkut kewenangan. Kewenangan merupakan hal yang penting karena subjek hukum publik hanya dapat melakukan perbuatan hukum publik manakala dilengkapi dengan kewenangan. Tanpa kewenangan, subjek tidak dapat melakukan perbuatan hukum publik, termasuk tidak dapat mengeluarkan ketetapan berupa izin. Kemudian, asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan hukum tidak tertulis di bidang hukum administrasi. Menurut penjelasan pasal 53 ayat 2 huruf B, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi yang pertama kepastian hukum, kedua tertib penyelenggaraan negara, ketiga keterbukaan, keempat proporsionalitas, kelima profesionalitas, keenam akuntabilitas. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bila diperhatikan, ketentuan itu memuat asas-asas umum penyelenggaraan negara yang tentu saja lebih luas daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dipahami karena asas-asas umum pemerintahan yang baik lebih diarahkan sebagai norma tidak tertulis bagi penyelenggaraan negara
dan bekerjanya pemerintah. Asas-asas umum pemerintahan yang baik mempunyai fungsi bagi pemerintah sebagai norma pemerintahan, bagi rakyat sebagai alasan untuk mengajukan gugatan, sementara bagi hakim khususnya di peradilan administrasi menjadi dasar tolak ukur dalam melakukan pengujian terhadap sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan pengujian keputusan pemerintah, asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama digunakan terhadap keputusan bebas, bahwa hakim hanya dapat melakukan pengujian dari sisi hukum secara terbatas.